Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pastor. Hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk menghayati belas kasih dari Tuhan dan juga menempatkan diri kita sebagaimana Allah yang berbelas kasih melalui pola pikir dan cara berpikir kita, cara pandang kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita mengawali Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan diri kita. Mari kita mengakui di hadapan Allah. Ada dua hal yang saya tawarkan untuk kita lakukan bersama pada hari ini. Yang pertama, kita sudah mendengarkan dari bacaan Injil bagaimana Yesus menunjukkan Allah yang sungguh berbelas kasih. Kalau dalam hukum aturan orang-orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang sangat penting, di mana orang tidak boleh bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Hari Sabat itu adalah hari di mana orang beristirahat dan mengenang bagaimana Tuhan Allah Yahweh itu merencanakan dan melaksanakan karya keselamatannya. Dan itu kemudian juga dalam tradisi gereja sekarang masuk dalam iman kita, dan itu bisa kita lihat pada 10 perintah Allah pada perintah ke-3 dan dalam 5 perintah gereja. Pada perintah berapa itu wajib hukumnya misa pada hari Minggu dalam 5 perintah gereja. Pada perintah berapa? Ya, ada dua agama di sini. Perintah berapa? Layankanlah, ikutlah. Perintah berapa itu? Oke, hampir biar dua agama. Dan kalau kita juga sebenarnya melihat dalam akar ajaran iman kita, itu nanti kalian akan lihat dalam dokumen gereja, dalam satu konsilium dan juga dalam Lumen Gentium itu, dan itu memuncak dalam Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman kita. Nah, kita kembali ke Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita manusia. Sekali lagi dalam aturan yang diambil oleh sudut pandang orang-orang Farisi, ya, mereka melihat hari Sabat itu sebagai hari yang tidak boleh melakukan pekerjaan, dan Yesus melakukan karya kasih, menunjukkan Allah yang berbelas kasih itu pada hari di mana menjadi pegangan tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus tidak ingin melanggar hukum itu, tetapi ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum manusia yang mengekang manusia. Kita bisa lihat di tempat lain di mana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melihat aturan itu sebagai hal yang hanya mengatur dalam hidup belaka dan lebih banyak mendekam manusia. Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Allah itu sungguh mengasihi kita. Dan karena itu Yesus menantang mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Maka hukum yang tertinggi adalah hukum kasih, berbuat baik kepada sesama. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Bukan pertama-tama Yesus ingin melanggar hari Sabat, kebiasaan orang-orang Yahudi, atau ingin menjago-jagoi ya, atau sota. Bukan, tetapi Yesus ingin lebih menunjukkan dasar dari semua itu. Nah, karena itu keyakinan dan kesadaran ini juga mengantar kita masing-masing untuk selalu datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan
Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mungkin pada suatu waktu kita mengalami hal yang di luar dari dugaan kita, di luar dari pikiran kita, ya, katakanlah hal yang kurang menguntungkan bagi kita. Tidak pertama-tama kita memandang itu sebagai sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, apalagi Tuhan menghukum kita. Tetapi kita pandang juga sebagai cara Tuhan untuk sungguh memperhatikan kita, atau cara Tuhan untuk mengasihi kita. Dan yang kedua adalah apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi, pakaian Taurat itu adalah mereka melihat tindakan Yesus dan mencari kesempatan untuk menyalahkan Yesus. Jadi di dalam pikiran mereka itu sudah ada hal yang negatif, maka tindakan mereka juga menjadi negatif. Banyak kali tindakan kita itu, dan selalu tindakan kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Kalau kita melihat sesuatu itu jelek, maka reaksi kita juga pasti akan jelek dan tindakan kita juga akan jelek. Sekali lagi, dalam hidup kita sehari-hari ini begitu banyak aturan, begitu banyak kebiasaan yang harus mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, kalau cara pandang kita melihat bahwa aturan itu mengekang kita, membatasi ruang kita, ataupun juga membuat kita menjadi tidak bebas, tidak nyaman, maka reaksi kita, sikap kita juga akan lain. Tetapi kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada, aturan dan kebiasaan-kebiasaan itu kesempatan bagi saya dan cara bagi saya yang ditawarkan kepada saya untuk semakin membuat, mari kita menemukan diri saya menjadi lebih dewasa, lebih berkarakter, maka sesulit apapun kebiasaan itu atau perlu tantangan bagaimanapun, saya akan jalani dan laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, karena itu para saudara dan juga saudari, mari kita melihat diri kita dan juga melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai kesempatan cara Tuhan sungguh mengasihi saya, mengasihi kita masing-masing. Tetapi jangan juga dibalik, para seminaris. Tuhan itu katanya maha mengasihi, maha penyayang. Jadi nanti kalau saya melakukan misalnya cara bodoh, lalu nanti pasti prefek nanti melihat saya ini sudah lusuh-lusuh, sudah ada yang capek, pasti hati prefek nanti sudah luluh hatinya karena belas kasihannya, jadi cukup dicapai itu dia. Bukan pertama-tama dalam hal itu, tetapi sekali lagi mari kita melihat segala sesuatu yang ditawarkan di tempat ini dan yang kita hayati memang perlu tantangannya. Bahwa pagi jam 5 itu butuh perjuangan juga, ya, tidak otomatis serta-merta. Kalau sore jam 3 opera, ya, masih setengah sadar turun dari tangga, masih setengah sadar masuk dalam kamar mandi, itu juga butuh perjuangan, butuh proses. Masih meraba-raba di tangga, gimana kamar ganti, kamar mandi gimana, ya. Itu juga butuh proses perjuangan. Duduk di kelas, belajar, itu juga butuh proses dan butuh kesabaran dan butuh perjuangan. Tetapi sekali lagi itu juga cara Tuhan yang sungguh mengasihi kita untuk membuat diri kita semakin berkualitas atau semakin berkarakter, semakin berkembang. Maka saudara-saudari yang terkasih, para seminaris, mari kita jalani hari-hari dari sini sebagai bentuk konkret Allah sungguh mengasihi kita lewat sesama dan juga dalam kebersamaan dengan siapa saja sih. Dan mari kita juga memberikan kasih itu dengan juga mengasihi satu sama lain. Saya mengikuti aturan untuk membantu rekan saya supaya semakin berkembang. Dia juga mengikuti aturan dengan baik, tata krama hidup di tempat ini dengan baik, supaya dia juga membantu saya untuk semakin berkembang. Tuhan memberkati kita.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga kami rela mengulurkan tangan membantu sesama dalam kesulitannya, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga dan menghayati tanda belas kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami sehari-hari dalam komunitas kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Kita